Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Karina Gita Wibawa dari Koas Angkatan 46. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Gigi Sinta Amini Prativi, spesialis radiologi kedokteran gigi, selaku dosen pembimbing jurnal reading radiologi kedokteran gigi saya yang berjudul Arti Klinis External Cervical Resorption pada gigi kandungan rahang atas, trauma gigi transoperatif. External cervical resorption atau ECR merupakan suatu kondisi yang mengakibatkan hilangnya jaringan keras gigi sebagai akibat aksi odontoklastik. Resorpsi ini dimulai dari permukaan luar gigi di daerah cervical, menghancurkan sementum terlebih dahulu, kemudian meluas ke dalam melalui dentin menuju pulpa. ECR lebih sering terjadi pada kelompok usia yang lebih muda. ECR tampaknya tidak terkait dengan jenis kelamin pasien. ECR paling sering terdeteksi pada gigi incisifus sentral rahang atas, gigi caninus rahang atas, gigi incisifus lateral rahang atas, gigi molar 1 rahang bawah, dan gigi molar 1 rahang atas. Etiologi pasti dari ECR masih kurang dipahami. Kerusakan lapisan sementum di bawah perlekatan epitel menyebabkan adanya celah atau gap pada sementum di daerah cervical gigi yang mengekspos permukaan akar gigi ke osteoklas yang kemudian meresorpsi dentin. Faktor predisposisi potensial utama yang dapat memicu terjadinya ECR antara lain trauma gigi, perawatan ortodontik, bleaching intrakoronal, terapi periodontal, prosedur bedah, dan faktor lain seperti bruxism, restorasi intrakoronal, cacat perkembangan, dan penyakit sistemik. Gambaran klinis dari ECR. ECR biasanya tidak dikenali karena bersifat asimptomatik atau tidak menimbulkan rasa sakit. Pada kasus yang lebih lanjut, jika lesi resorpsi telah mempengaruhi pulpa, maka pasien baru akan merasa sakit. ECR juga ditandai dengan adanya pink spot pada aspek cervical gigi atau jaringan lunak pada cervical gigi, disertai dengan perdarahan spontan dan banyak saat probing. Kemudian, tes vitalitas gigi biasanya positif saat probing, kecuali jika ada keterlibatan pulpa dalam kasus yang sangat lanjut, maka kemungkinan tes vitalitas akan negatif. Gigi dengan ECR juga bisa berubah warna atau diskolorasi menjadi abu-abu karena nekrosis pulpa. Tepi yang tajam dan menipis juga terdapat di sekitar rongga resorptif. Ini pada gambar 1 terdapat contoh gambaran klinis pink spot yang menunjukkan ECR atau external cervical resorption. Untuk gambaran radiografi, lokasi epicenter ECR berada di daerah cervical atau proksimal gigi. External cervical resorption paling sering terjadi pada gigi incisifus sentral rahang atas, gigi caninus rahang atas, gigi incisifus lateral rahang atas, gigi molar 1 rahang bawah, dan gigi molar 1 rahang atas. Lesi ECR dapat bersifat localized maupun generalized. Resorpsi ini dapat terjadi pada satu gigi, banyak gigi, atau dalam kasus yang jarang terjadi, semua gigi. Lesi ECR memiliki bentuk yang bervariasi dari bulat, oval, maupun asimetris dengan tepi lesi irregular yang berbatas jelas. Lesi ECR umumnya tampak radiolusen homogen. Lesi lanjut mungkin memiliki tampilan radiolusen berbintik-bintik radiopak atau mix radiolusen radiopak atau yang disebut dengan mottled appearance. Namun, tampilan bintik ini mungkin tidak selalu terlihat pada radiografi. Pada lesi yang lebih parah, lesi cenderung melebar di dalam akar ke segala arah yang dapat menyebabkan kerusakan pulpa. Lesi mungkin juga dapat melibatkan kerusakan tulang alveolar yang berdekatan dan hilangnya lamina dura pada bagian cervical gigi yang terlibat. Ini contoh gambaran radiografis dari external cervical resorption. Gambaran histopatologis. Saat lesi berkembang, material seperti tulang mungkin tersimpan di dalam lesi dan juga berkontak langsung dengan dentin yang berdekatan. Pada gambar ini, bagian histologis ECR menunjukkan pembentukan tulang di dalam dentin. Proses resorptif menghindari dentin yang mengelilingi pulpa. Penata laksanaan dari external cervical resorption. Jika penyebab ECR diketahui, pengobatan dini biasanya dengan menghilangkan faktor etiologi seperti penghentian tenaga mekanis yang berlebihan dari perawatan ortodontik. Jika area resorpsi luas dan pada permukaan cervical akar yang dapat diakses, maka dapat dilakukan kuretase defect dan pengangkatan jaringan granulasi. Kemudian dapat dilakukan aplikasi topikal dari larutan asam trikloroasetat 90% aqueous. Lalu, defek akar dapat diisi dengan restorasi sewarna gigi seperti resin komposit atau GIC.
Perawatan endodontik mungkin juga diperlukan dalam kasus di mana lesi ECR telah melubangi saluran akar. Dressing saluran akar dengan kalsitonin juga dapat dilakukan untuk mencegah progresi resorpsi lebih lanjut. Diagnosis banding ECR, karies servikal atau akar, persamaannya, karies servikal dan ECR sama-sama memiliki gambaran radiolusen pada bagian servikal gigi. Efek pada jaringan sekitar juga sama, yaitu dapat menyebabkan hilangnya ketinggian tulang alveolar di sekitar gigi. Perbedaannya, karies servikal akan terasa lengket saat probing, sedangkan ECR memiliki dasar yang keras saat probing. Selain itu, karies servikal tidak terdapat pink spot, sedangkan ECR terdapat pink spot. Karies servikal memiliki batas yang tidak jelas, sedangkan ECR memiliki batas yang jelas. Resorpsi internal, persamaannya, resorpsi internal dan eksternal cervical resorption biasanya asimptomatik dan memiliki gambaran klinis pink spot pada permukaan enamel gigi. Sama-sama memiliki lesi radiolusen berbatas jelas dan memiliki bentuk bulat atau oval. Perbedaannya, lokasi resorpsi internal dimulai dari kamar pulpa atau saluran akar sehingga terlihat saluran akar yang membesar, sedangkan lokasi ECR dimulai dari servikal gigi. Teknik paralaks berguna juga untuk membedakan resorpsi internal dan eksternal. Dengan resorpsi internal, defek tetap berpusat pada sistem saluran akar walaupun sudut diubah, sedangkan lesi ECR akan bergerak ke arah yang sama dari tabung sinar X jika ECR berada di lingual atau palatal gigi, atau berlawanan dari tabung sinar X jika ECR berada di labial. Cervical burnout dan ECR sama-sama terdapat gambaran radiolusen pada area cervical gigi. Perbedaannya, cervical burnout memiliki gambaran pit radiolusen yang memanjang dari mesial hingga distal gigi, sedangkan ECR gambaran radiolusennya tergantung dengan ukuran dan panjang resorpsi gigi. Cervical burnout tidak disertai dengan kerusakan tulang di sekitar gigi, sedangkan ECR disertai dengan kerusakan tulang. Gambaran radiolusen cervical burnout juga biasanya ada pada di seluruh gigi, terutama gigi premolar dan molar. Sedangkan ECR hanya terdapat di satu gigi atau beberapa gigi saja. Arti klinis external cervical resorption pada gigi caninus rahang atas, trauma gigi transoperatif. Laporan kasus, identitas pasien berusia 27 tahun, datang dengan keluhan utama, perubahan gingiva ringan dan rasa tidak enak di daerah servikal gigi caninus rahang atas kiri tanpa rasa sakit. Pasien melaporkan telah menjalani traksi ortodontik 7 tahun sebelumnya tanpa luksasi bedah. Pasien juga menyatakan tidak mengingat setiap trauma gigi pada gigi yang terkena. Pada jurnal ini tidak disebutkan mengenai riwayat penyakit sistemik pasien. Pada pemeriksaan intraoral, penunjukan terdapat makula merah di papila interdental gingiva yang menutupi lesi resorptif. Pada gambar satu ini dapat dilihat terdapat pink spot pada papila interdental sebelah distal gigi 23 yang menutupi daerah external cervical resorption. Pada gambar radiografi panoramik, interpretasi lesinya berupa terdapat lesi radiolusen dengan epicenter terletak pada cervical akar gigi sebelah distal gigi 23, single, localized, berbentuk bulat dengan diameter lebih kurang 3 mm dengan batas jelas punch out dengan efek terputusnya lamina dura di bagian distal cervical akar gigi 23. Pada gambar 3 menunjukkan lesi ECR yang di dalam lingkaran pada radiografi periapikal. Gambar 4 adalah gambaran dua potongan tomografi utama, yaitu dari aksial, gambar A, dan sagital, gambar B, dari lesi ECR yang di dalam lingkaran, menunjukkan ambang pulpa yang dipertahankan karena dinding dentin yang sangat halus tersisa di sekitar pulpa gigi di lokasi ECR. Gambar 5, lesi ECR yang ditunjukkan dari CT scan 3D yang di dalam lingkaran. Dari gambaran radiografi tersebut, didapatkan diagnosis berupa external cervical resorption dengan diagnosis banding karies servikal. Penata laksanaan pada kasus ini adalah pertama-tama mengidentifikasi penyebab. Diduga penyebab kasus ECR pada pasien ini adalah perawatan traksi ortodontik yang dilakukannya dulu. Namun faktor penyebab ini sudah tidak lagi bekerja karena pasien sekarang tidak lagi melakukan perawatan ortodontik. Kemudian, dilakukan restorasi fungsional dan estetika yang bertujuan untuk memelihara pulpa dan menutupinya dengan bahan yang berbasis kalsium hidroksida. Lalu dilakukan follow-up 3 bulan kemudian. Gigi pasien muncul dalam kondisi normal dalam hal estetika dan fungsinya tanpa gejala atau perubahan warna.
Dapat dilihat pada gambar 6 yang menunjukkan tampilan klinis dan radiografi periapikal hasil perawatan, sedangkan gambar 7 menunjukkan tampilan tomografi sagital dan CT scan 3D dari perawatan restoratif pada lesi ECR. Pembahasan, jurnal ini membahas laporan kasus mengenai pasien berusia 27 tahun. Dalam hal usia, kasus ini sesuai dengan teori karena external cervical resorption lebih sering terjadi pada kelompok usia yang lebih muda, karena mungkin disebabkan oleh penggunaan perawatan ortodontik. Pada kasus ini disebutkan bahwa pasien telah menjalani perawatan ortodontik selama 7 tahun. Pada kasus ini, pasien datang dengan keluhan utama yaitu perubahan gigi faringan dan rasa tidak enak di daerah servikal gigi kanina serhang atas kiri tanpa rasa sakit. Hal ini sesuai dengan teori yaitu pasien ECR biasanya tidak memiliki gejala khas atau asimptomatik, dan ECR terletak di daerah servikal gigi. Pada pemeriksaan intraoral pasien, ditemukan terdapat area merah pada papila gingiva bagian distal gigi kaninus serhang atas kiri. Hal ini sesuai dengan teori yaitu pink spot pada aspek servikal gigi atau jaringan lunak pada servikal gigi merupakan patognomi dari external cervical resorption. Selain itu, ECR pada kasus ini terjadi pada gigi yang paling terpengaruh yaitu gigi kaninus serhang atas. Radiografi khas yang terlibat pada kasus ini adalah lokasinya di cervical gigi, batas jelas punch out, bentuk bulat, efek jaringan sekitar hilangnya lamina dura, sehingga radiodiagnosisnya adalah external cervical resorption. Berdasarkan pemeriksaan radiografi, maka diagnosis banding yang sesuai adalah karies cervical. Karena dari gambar radiografi terlihat bahwa lokasi lesi dimulai dari bagian cervical akar gigi 23. Namun, pada ECR, lesinya berbatas jelas punch out, sedangkan pada karies cervical memiliki batas lesi yang tidak jelas. Pada kasus ini, dilakukan perawatan restorasi fungsional dan estetika yang bertujuan untuk memelihara pulpa dan menutupinya dengan bahan yang berbasis kalsium hidroksida. Hal ini sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa defek akar akibat ECR dapat dilakukan dengan restorasi. Kesimpulan, gambaran radiografi pada kasus ini menunjukkan terdapat lesi radiolucen dengan epicenter terletak pada cervical akar gigi sebelah distal gigi 23, single, localized, berbentuk bulat dengan diameter lebih kurang 3 mm, dengan batas jelas punch out, dengan efek terputusnya lamina dura di bagian distal cervical akar gigi 23. Lesi pada kasus ini terletak di cervical akar gigi sehingga sulit dibedakan dengan karies cervical. Namun, lesi karies cervical berbatas tidak jelas, sedangkan lesi pada kasus ini berbatas jelas punch out. Maka dapat ditegakkan radiodiagnosisnya yaitu external cervical resorption. Berikut presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian dan terima kasih atas perhatian Dr. Gigi Sinta Amini Prativi, spesialis radiologi kedokteran gigi. Terima kasih.